للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sekarang hari Sabtu, berarti kisah para anbiya. Kita baca kitab apa? Qasasul Anbiya. Siapa yang nulis kitab itu? Haidar. Siapa yang nulis kitab Qasasul Anbiya? Siapa Faiz? Masa nggak tahu? Alwi siapa Wi? Imam? Siapa? Ibnu Katsir, kan sudah lewat. Siapa namanya? Ibnu Katsir rahimallahu taala. Ini kisah siapa ini? Nabi siapa yang kita bahas? Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah ini sudah sampai penghujung ya. Sudah sampai penghujung kisah. Kalau dibaca semua sayang waktunya, karena terlalu sempit waktunya. Naam. Sampai kepada kisah Zamzam ya, sumur Zamzam yang kemudian Ismail yang kecil tumbuh menjadi dewasa, kemudian tinggal di sana dan kemudian nikah dengan orang Yaman. Ketika sudah besar, maka beliau pun menikah ya dengan wanita Yaman. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkunjung ke Mekah. Diriwayatkan bahwasanya Ibrahim ketika ke Mekah itu naik himar, tapi himarnya itu bukan sembarang himar, himarnya burak. Burak itu kendaraan semacam pernikahan atau perkawinan antara keledai dengan kuda, seperti bighal. Kan tapi makhluk ini sangat cepat sekali ya berjalan. Dan Ibrahim alaihissalam ketika pergi, kerjaan beliau berburu ya, maka ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam mendatangi keluarga Ismail. Fasalam ra'atahu anhu faqalat. Ibrahim alaihissalam mendatangi keluarga Ismail. Ternyata Ismail ketika itu sedang berburu keluar. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Ainahu, kemana suamimu?" "Kharaja yabtaghi lana." Kemudian Ibrahim bertanya kepada perempuan tersebut, mana dia? Kata perempuannya, kata istrinya Ismail alaihissalam, dia baru keluar mencari sesuatu untuk kami. Thumma sa'alaha an 'ishihim wa hayatihim. Kemudian ditanya, bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Faqalat nahnu bashar, nahnu fi dayqin wa shiddatin. Ya, kami manusia, kami merasakan kesempitan dan kami merasakan kesulitan dalam kehidupan. Wa syakat ilaihi. Kemudian menyebutkan berbagai macam keluhan-keluhan yang lainnya. Qala fa idza jaa zawjuka. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada perempuan ini, nanti kalau kau berjumpa dengan suamimu pulang, fa'aqarra bi, hendaknya atau faqra'i alaihi salama. Nanti kalau kamu pulang, sampaikan salamku kepada Ismail suamimu, wa quli lahu yughayyir atbata babihi. Sampaikan ya kepada Ismail nanti ya, ucapkan salam satu, yang kedua nanti palang pintumu itu ganti aja. Demikian wasiat Ibrahim alaihissalam. Falamma jaa Ismail ka'annahu, ketika Ismail kembali ke rumahnya, beliau mendapati seperti ada sesuatu di sini. Seperti ada semacam firasat, seperti kayaknya ada tamu di sini. Maka beliau bertanya kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin, ada tamu tadi datang kepadamu?
Faqalat na'am ja'ana syekhun kadza wa kadza. Fasa'alana anka fa akhbartuhu. Iya, tadi ada kakek-kakek ke sini. Ada orang tua. Gimana enggak kakek-kakek? Ibrahim alaihissalam melahirkan Ismail. Usianya berapa Ibrahim ketika itu? Ingat enggak? 86. Jadi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya siapa? Ismail. Sementara usia Ibrahim berapa? 86. 86 baru punya anak. Masya Allah ya. Antum lihat sekarang kakek, ada orang tua, coba antum tanya, misal ada jemaah, Pak umurnya berapa? Umur saya 75. 75 ada bongkok-bongkok, iya enggak? Coba antum lihat jemaah-jemaah di sini. Kalau ada waktu misalnya bincang-bincang, Mbah umurnya berapa Mbah? 76. 76, tapi sudah sepuh kan gitu. Ibrahim alaihissalam 86 baru punya bayi. Siapa bayi tersebut? Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah tumbuh dewasa, ya wajar kalau Ibrahim alaihissalam semakin tambah usianya. Kalau usia Ismail alaihissalam misalnya ya 17, berarti usia Ibrahim berapa? Ayo matematikanya. Ayo. Usia Ibrahim alaihissalam 86. Misalnya Ismail 86 baru punya Ismail. Misalnya Ismail usianya 17, berarti usia Ibrahim berapa? 93. 86 tambah 17. 100 berapa? 103. Iya enggak? 103. Berarti tua kan? Sepuh kan Ibrahim. Kan itu dikatakan tadi datang laki-laki bapak-bapak tua ke sini kemudian bertanya tentang engkau. Ya aku kabarkan. Kemudian bagaimana kehidupan kita di sini? Fa akhbartuhu anna fi juhdin wa shiddatin. Aku kabarkan kita lagi repot, kita lagi punya banyak kebutuhan. Fa hal awsaka bi syai'in? Kata Ismail alaihissalam, itu bapak-bapak yang tadi datang sini ngasih sesuatu enggak? Ngasih wasiat enggak? Ngasih pesan enggak? Qalat na'am. Kata perempuan ini ya. Amarani an aqra 'alaika salam. Tadi bapak-bapak itu menitipkan pesan satu untuk mengucapkan salam untukmu. Yang kedua, ghayyir atbata babika. Rubah palang pintumu. Kata beliau, dzaka abi, itu adalah bapak saya. Wa qad amarani an ufariqaka. Dia memerintahkan saya untuk menceraikan kamu. Ufariqaki. Falhiki bi ahliki. Karena itu aku antar aja ya kamu ke rumah orang tuamu. Wa talaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Akhirnya Ismail menceraikan istrinya. Walabitha anhum Ibrahim masyaallah. Kemudian selang beberapa waktu kemudian ternyata Ismail sudah nikah lagi. Kemudian Ibrahim alaihissalam kembali mencari Ismail alaihissalam. Kemudian ternyata sudah mendapati istri baru. Ditanya, mana suamimu? Dikatakan kharaja yabtaghi lana. Suami baru keluar Pak, ada keperluan, dia baru mencari nafkah buat kami. Kemudian ditanya, kaifa antum? Bagaimana kehidupan kalian? Wasalaha an ishihim wa hayatihim. Bertanya tentang kehidupan keluarga Ismail. Faqalat, ternyata perempuan ini yang merupakan istri barunya Ismail alaihissalam, beliau berucap, nahnu bi khairin. Kami berada di atas kebaikan, wasi'atin, dan kami berada di atas kelapangan. Bersyukur artinya. Artinya wanita ini bersyukur kepada Ismail alaihissalam yang telah memberikan nafkah buat istrinya. Terima apa adanya. Kemudian wa athnat 'ala Allah azza wa jalla. Perempuan ini memuji Allah. Alhamdulillah suami saya saleh. Alhamdulillah suami saya baik. Alhamdulillah kami diberikan nikmat. Faqala, maka Ibrahim bertanya kepada perempuan ini, ma ta'amukum? Kalau begitu, apa yang kalian makan? Qalat al-lahmu.
Ya kalau suami keluar itu berburu. Ketika berburu, ya beliau mendapatkan sesuatu daripada binatang buruan. Jadi kami makan daging. Qala ma syarabukum? Yang kamu minum apa? Qalat alma. Ya kami minum cuman air, bukan susu, bukan teh, bukan yang lainnya, tapi air putih. Qala, maka Ibrahim alaihissalam mengucapkan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berikanlah berkah pada daging dan air. Maka diberkahilah air dan daging. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan, fa idza jaa zawjuka faqra'i alaihi salam. Saya mau pamit, tapi nanti kalau kau berjumpa dengan Ismail alaihissalam, sampaikan salamku untuknya. Wa murihi, kemudian perintahkanlah Ismail untuk yuthabbit atbatu babihi. Yuthabbitu atbata babihi. Sampaikan kepada Ismail, palang pintu yang sudah kau pasang ini jangan kau robah, pertahankan. Falamma jaa Ismail, ketika Ismail alaihissalam, beliau mengatakan, hal atakum min ahadin? Apakah tadi datang tamu? Qalat na'am, kata istrinya, iya. Atani syekhun hasanul hay'ah. Tadi datang seorang kakek-kakek yang tampan. Seorang kakek-kakek yang tampan, yang penampilannya bagus, penampilannya menyenangkan. Lihat ya. Wa athnat alaihi, istrinya memuji laki-laki tersebut. Siapa laki-laki itu? Mertuanya. Di sini pelajaran ya buat ibu-ibu, sabar untuk menghadapi mertua. Di antara bentuk kelanggengan daripada rumah tangga, di antara sebabnya yaitu rukun antara seorang perempuan istri dengan keluarga suami. Apabila suami melihat perilaku istri baik terhadap keluarga suami, memujinya, menyanjungnya, berupaya untuk rukun kepada keluarga suami, ini termasuk nilai plus di mata suami, sehingga itu akan menjadikan kelanggengan di dalam berumah tangga. Seperti istrinya Ismail yang kedua ini, beliau puji. Fasa'alani anka fa akhbartuhu. Laki-laki itu bertanya kepadaku, kemudian aku kabarkan. Dia bertanya bagaimana kehidupan kami, ya fa akhbartuhu ana bi khairin. Ketika dia bertanya kepadaku, aku kabarkan bahwasanya kita berada di atas kebaikan. Fa awsaki bi syai'in? Apakah laki-laki itu memberikan wasiat kepadamu? Qalat na'am. Iya, tadi ada pesan, kata bapak-bapak tua itu, huwa yaqra'u 'alaikas salam. Dia mengucapkan tolong sampaikan salamku kepada suamimu, maksudnya engkau hai Ismail alaihissalam. Wa ya'muruk an tuthbita 'udbata babika. Kemudian beliau memerintahkan pagar atau palang pintu yang kau miliki ini dipertahankan. Itu kata laki-laki itu. Qala, kata Ismail alaihissalam, dzaka abi. Hai wanita, hai istriku, itu adalah ayahku. Berarti istrinya Ismail belum pernah melihat Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikabarkan, itu adalah ayahku Ibrahim. Wa antil atbah, yang dimaksud palang pintu adalah engkau. Amarani an umsikaka atau umsikaki. Aku diperintahkan oleh bapakku untuk mempertahankan pernikahan ini. Artinya, bapakku cocok dengan dirimu. Dirimu termasuk wanita yang bersyukur. Saya lompat saja, kita masuk pasal yang terakhir. Mungkin ini berita yang terakhir, kisah yang terakhir dari kisah Ibrahim alaihissalam. Al-faslus sadis, pasal yang ke-6, qissatul dzabih, kisah tentang penyembelihan Ismail alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang punya mushaf, surah As-Saffat ayat 19 atau afwan 99 sampai 113. Ini kisah tentang penyembelihan Ismail alaihissalam. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim mengatakan, aku akan pergi menuju Tuhanku. Sayahdin,
yang namanya Tuhan pasti memberikan hidayah. Kenapa Ibrahim? Beliau mengucapkan ini kepada siapa? Saya akan pergi meninggalkan kalian, saya akan pergi meninggalkan kalian menuju Allah. Dan saya akan pergi menuju Allah dan pasti Allah akan memberikan petunjuk buat saya. Ini Ibrahim alaihissalam mengucapkan kepada orang-orang Irak, di mana orang Irak membakar Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, ketika beliau menghancurkan arca-arca. Ketika arca tersebut hancur, maka rajanya murka. Kemudian raja tersebut memutuskan untuk membakar Ibrahim. Ternyata api tidak sanggup untuk menyentuh Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah padam, Ibrahim alaihissalam beliau pergi meninggalkan Irak, dan beliau katakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi menuju Allah. Saya akan pergi menuju Allah, beribadah kepada Allah, berdakwah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sayahdin, kalau aku berjalan karena Allah, sayahdin, pasti aku akan mendapatkan petunjuk. Karena itu, kalau antum menghafal Quran karena Allah, kalau antum menuntut ilmu karena Allah, kalau antum berdakwah karena Allah, sayahdin, pasti antum akan mendapatkan petunjuk. Kalau antum menghafal karena Allah, pasti antum akan mendapatkan kemudahan. Kalau antum belajar karena Allah, insya Allah antum pasti akan mendapatkan pemahaman. Kalau antum berdakwah di jalan Allah, pasti antum akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu nggak mesti ketika ustadz, ketika da'i, ketika ulama tersebut masih hidup. Kadang bisa jadi ketika ustadz tersebut meninggal, ketika ulama tersebut meninggal, ternyata meninggalnya itu merupakan gerbang kemenangan bagi dakwah yang diserukan oleh ustadz tersebut, yang diserukan oleh ulama tersebut. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Di awal-awal dakwah beliau penuh dengan permusuhan. Di akhir dakwah beliau dimenangkan. Ketika beliau meninggal, kemudian dakwah dilanjutkan oleh keluarganya, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ternyata dakwah tersebut semakin terbuka lebar, dan sekarang kita pun merasakan buah daripada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Apa dakwah beliau? At-tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, seperti dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ikhlas. Karena itu ikhlaskan niat antum. Ketika belajar di sini, niatkan ikhlas, bukan terpaksa karena disuruh sama bapaknya. Kalau kamu nggak mondok, misalnya, akhirnya mondok, ya daripada bengep ditinju sama bapak, mending mondok lah. Ini nggak ikhlas namanya. Kalau kamu nggak mondok, pokoknya jangan tinggal di rumah ini, pergi, diusir, ya udahlah mondok lah, daripada diusir jadi gelandangan, mending mondok di Masjid Drian Nurul Islam misalnya. Ini bukan ikhlas namanya. Meskipun awalnya nggak masalah, daripada diusir sama bapak, daripada nggak dapat warisan, daripada ditinju sama bapak, mending mondok di Nurul Islam lah. Nggak apa-apa, terpaksa awalnya nggak apa-apa, tapi segera rubah, segera niatan itu ditanamkan. Kemarin niat karena bapak, kemarin niat karena ibu, kemarin ikut-ikutan teman, sekarang rubah, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Ibrahim alaihissalam, beliau mengajarkan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Beliau mengatakan, aku akan berangkat pergi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, karena Allah sayahdin, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku meninggalkan Irak, tidak ada pengikutku satu pun kecuali istri dan keponakan. Siapa istrinya? Sarah. Siapa keponakannya? Nabi, kok lupa? Nabi siapa? Nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim siapa? Ishak itu anaknya, adiknya Ismail itu. Ini belum ada Ishak. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pakde ya. Cuman 3 orang Islam di dunia, Masya Allah ya. Cuman tiga orang.
Apa pensiun jadi nabi? Ya Allah, dakwah ke sana, dakwah ke sini sampai dibakar, pengikutnya cuma istri sama keponakan. Capek dakwah, lepas jabatan sebagai nabi. Apa kayak gitu? Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum pengikutnya dikit, followernya dikit, antum harus sadar, antum bukan cari pengikut, antum bukan cari follower. Nggak peduli dengan follower, nggak peduli dengan pengikut. Sampaikan apa yang antum ketahui daripada ilmu tauhid, ilmu sunnah. Sudah selesai. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya alhamdulillah. Diterima alhamdulillah, mendapatkan 2 pahala kan gitu. Yang pertama pahala menyampaikan, yang kedua pahala apa? Dia mengikuti hidayah, berarti double pahala antum. Yang ketiga alhamdulillah, dia selamat daripada hukuman nanti di hari kiamat. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak menyeleweng daripada sunnah Nabi. Kan alhamdulillah bahagia. Teman antum ahlu tauhid, teman antum ahlu sunnah, bahagia kalau dia nerima. Kalau antum sudah menyampaikan ternyata ditolak oleh dia, alhamdulillah tugas selesai. Tugas antum cuma nyampaikan, terima ya alhamdulillah 3 kali, yang nggak diterima ya alhamdulillah tugas selesai. Urusan dia mau nerima mau enggak. Ibrahim alaihissalam ketika pengikutnya cuma istri, kemudian keponakan, dan juga siapa? Hajar. Hajar siapa? Ibunya Ibrahim atau ibunya siapa? Ismail alaihissalam. Hajar ini hadiah dari raja Mesir. Maka Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah buah hati, anak yang akan melanjutkan perjuangan bapaknya berdakwah di jalan Allah. Ya Allah, habli, berikan aku karunia, li, untukku, minas salihin, keturunan yang salih. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka diberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau akan memiliki anak yang halim. Ingat halim apa? Diterjemahkan kemarin sama saya? Hah? Anak yang penyabar. Jadi Ismail disifatkan dengan anak yang sabar. Belum lahir tapi sudah dikabarkan anakmu ini adalah anak yang penyabar. Masya Allah ya, luar biasa. Terbukti ya ketika sudah besar, Ibrahim dengan Ismail sudah bisa berjalan bareng, berjalan bersama. Allah kisahkan, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ. Ketika sudah dewasa, ketika masuk usia dewasa, belum balik ya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, inni ara fil manami, aku melihat di dalam mimpi, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukan, Pak. Kalau memang ini adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyembelih saya, lakukan saja. Jangan sampai Bapak terbawa dengan syahwat, dengan tabiat. Lakukan saja. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Adapun saya insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang yang sabar insyaallah. Shadaqallahul azim. Lihat ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Sebelum keluar anaknya dikabari oleh Allah, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan memiliki keturunan yang halim, seorang yang penyabar lagi penyantun, seorang yang sangat halim, bijaksana, arif, seorang yang bijak, tidak terbawa dengan emosi ketika dia sedang marah, bisa berpikir dengan jernih ketika ada sesuatu yang mengguncangkan. Itu halim namanya, penyabar. Hikmah, seorang yang bijak. Di sini dikatakan ketika besar, sadaqallahul azim, dikatakan
Aku akan sabar insyaallah wahai ayahanda. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat ya, luar biasa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya pasrah, Ibrahim pasrah, anaknya juga pasrah, Ismail juga pasrah. Pakai baju putih, kemudian pakai wewangian, kemudian sudah mandi, maka beliau pun rebahkan dirinya di hadapan Ibrahim alaihissalam. Ada berbagai macam riwayat ya. Ada yang mengatakan kalau Ismail alaihissalam ini mengingatkan sang ayah untuk memalingkan wajahnya. Pak, jangan lihat saya, lihat tempat yang lain aja. Bapak jangan lihat wajah saya. Antum bisa bayangkannya, anak golok ketika mau diayunkan, anaknya mengatakan, Pak jangan lihat ke wajah saya, palingkan aja, jangan lihat muka kalau nyembelih. Masya Allah. Kenapa? Takut muncul iba, takut muncul perasaan kasihan, anak sendiri kok dibunuh, anak sendiri kok disembelih, kan gitu. Kemudian jangan sampai bajunya itu, atau jangan sampai darah ini muncrat kena baju bapak. Nanti ibu akan sedih ketika melihat darahnya masih menyisakan di baju Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah. Jadi Ibrahim diperintahkan untuk angkat celananya. Saya khawatir kalau darahnya keluar, nanti muncrat kena baju bapak. Nanti baju itu ketahuan sama ibu, nanti ibu akan sedih. Subhanallah. Ada nggak anak kayak gitu? Nggak ada, kecuali Ismail alaihissalam, yang siap disembelih oleh ayahnya sendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya pasrah. Di sini dikatakan falamma aslama, ketika keduanya. Berarti perbuatan Ismail dan bapaknya Ibrahim alaihissalam, Ismail disembelih oleh ayahnya, ini tanpa pengetahuan ibunya. Kalau ibunya pasrah berarti falamma aslamu, ketika mereka pasrah, kan gitu. Ibrahim pasrah, anaknya pasrah, dan ibunya juga pasrah, tapi nggak dikatakan seperti itu. Di sini cuma dua. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap persoalan yang dihadapi oleh anak atau ayah, nggak semua persoalan ibu harus turut campur. Nggak semua persoalan yang dialami oleh ayah dan anak itu seorang ibu mesti ikut campur di dalamnya. Kadang ada dialog antara ayah dengan anak empat mata. Ada nasihat-nasihat yang diberlakukan oleh ayah khusus buat anaknya tanpa pengetahuan ibunya. Seperti kisah Ibrahim dan juga Luqman. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. Dan ingatlah ketika Luqman berucap kepada anaknya, dia berdua, wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan Luqman memberikan petuah yang sangat dalam kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, nak jangan menyekutukan Allah, nak jangan menyekutukan Allah. Ini wasiat siapa? Wasiat Luqman kepada putranya Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama, ketika Ibrahim, ketika Ismail, keduanya pasrah. Wa tallahu lil jabin, dan golok sudah dipelipis, sudah mau nempel dan diayunkan. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan riwayat bahwasanya Allah perintahkan kepada kulit untuk mengeras dan Allah perintahkan untuk golok menjadi tumpul. Ada dua perintah di sini. Wallahu a'lam bissawab. Yang menceritakan adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau membawakan riwayatnya. Ketika sudah diayunkan, ternyata kulit tersebut tidak terluka, golok tersebut tidak memakan kulitnya Ismail. Sungguh-sungguh artinya. Wa nadainahu ayya
Ibrahim, maka kami panggil dia. Kami panggil Ibrahim alaihissalam. Siapa yang memanggil? Yang memanggil di sini adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam memanggil Ibrahim. Ayya Ibrahim, hai Ibrahim alaihissalam, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan wahyu tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kata Jibril alaihissalam, sungguh Allah menitahkan bahwasanya demikianlah kami pasti akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka orang-orang yang suka berbuat baik. Apa kebaikannya? Luar biasa ya, kebaikan yang tidak terhingga. Apa kebaikannya? Nanti akan disebutkan di sini sedikit. Di antaranya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini merupakan musibah atau ini merupakan ujian yang sangat nyata. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Ini merupakan ujian yang sangat nyata. Karena itu kami ganti anakmu dengan sembelihan azim. Apa sembelihan azim? Ibnu Katsir rahimahullahu taala singkatnya membawakan riwayat bidzibhin azim, sembelihan yang agung, sembelihan yang besar, yaitu domba yang besar yang sudah diangon di dalam surga selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun lamanya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika masih kecil, beliau melihat Ka'bah itu di dekat pintunya ada tanduk kerbau ya, tanduk kambing. Ada tanduk kambing kepala yang masih ada tanduknya dipajang di sisi Ka'bah. Ini pada zaman jahiliyah. Jadi ada kepala yang kepala kambing yang bertanduk panjang dipajang di Ka'bah untuk menunjukkan bahwasanya di sini pernah terjadi peristiwa penyembelihan hewan yang besar, yaitu kambing yang telah diangon di dalam surga selama 40 tahun lamanya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan, kami tinggalkan, kami wariskan kisah ini, penyembelihan ini fil akhirin, pada selain kaum Ibrahim. Maksudnya pada kaum yang belakangan. Buat orang-orang belakangan, mereka mendapatkan syariat untuk mengikuti Ibrahim menyembelih seekor kambing, syariat kurban. Syariat kurban ini ngikut kepada siapa? Ngikut kepada Ibrahim alaihissalam. Ngikut kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk hamba kami yang beriman. Tadi dikatakan apa? Demikianlah kami memberikan balasan buat mereka orang-orang yang baik. Sekarang kita bahas hadis Muslim. Man da'ala huda falahu ajrun wa ajru man amila biha, atau ajru man amila bih. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, satu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala satu karena sudah menunjuki manusia, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Pahala orang yang mengikutinya. Contoh, saya ngasih contoh misalnya, saya ngasih contoh. Sholatlah kamu sebelum masuk masjid, sholatlah kamu 2 rakaat. Saya menyampaikan kalimat itu, saya dapat pahala 1. Ternyata orang yang saya sampaikan, dia melakukan amalan sholat tahiyatul masjid, maka saya mendapatkan pahala 2. Karena saya menyampaikan berita ilmu hadis, 1 dapat pahala. Kemudian hadis tersebut ternyata diamalkan, saya mendapatkan pahala 2 karena saya menyampaikan ilmu. Lantas bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim alaihissalam menyembelih hewan kurban, mendapatkan pahala 1.
ketika perbuatan Ibrahim menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh satu orang, berarti Ibrahim mendapatkan pahala tambahan satu. Lah kalau sedunia seluruh kaum muslimin, kalau seluruh kaum muslimin mereka menyembelih karena Allah, jumlahnya itu triliun misalnya, ribuan triliun misalnya, manusia menyembelih mendekatkan diri kepada Allah, maka Ibrahim akan mendapatkan transfer pahala. Paham sampai sini? Karena itu kalau antum berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan buat antum yang tidak pernah antum bayangkan. Di antaranya apa? Pahala yang terus mengalir, ajrun ghairu mamnun, pahala yang terus mentransfer kepada orang-orang yang biasa melakukan amalan-amalan baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dengan demikian selesai kisah Ibrahim alaihissalam. Adapun besok kita masuk kepada kisah siapa? Nabi Nuh udah? Nabi Nuh? Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim berarti Nabi Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa baru Nabi Isa, setelah Nabi Isa Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.